Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fari Artayuda dengan NIM 2020311048 dari kelas Expert System G. Pada tugas UAS kali ini, saya akan membangun sebuah sistem pakar bernama Zaus Laptop yang berguna untuk menentukan laptop mana yang terbaik untuk keperluan kantor ataupun keperluan untuk gaming atau bermain game. Nah, metode yang saya pakai adalah metode simple additive weighting. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama adalah daftar isi. Pembahasannya ada tentang sistem pakar Zaus Laptop, terus kemudian pengertian dan alasan mengapa menggunakan metode simple additive weighting. Lalu yang terakhir ada penjelasan langkah-langkah dalam menerapkan metode simple additive weighting. Zaus Laptop. Jadi Zaus Laptop adalah sebuah sistem pakar yang berguna untuk menentukan laptop mana yang terbaik untuk penggunanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan untuk memilih laptop yang terbaik untuk keperluan kantor ataupun untuk keperluan bermain game. Nah, kemudian metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan dalam perancangan sistem pakar ini, saya menggunakan metode simple additive weighting. Simple additive weighting merupakan metode yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar dari metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam memahami situasi multiple attribute decision making. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Penerapan metode. Nah, jadi untuk menerapkannya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C ke I. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau A ke I sebagai solusi. Nah, jadi di sini saya memiliki kriteria benefit dan kriteria cost. Untuk kriteria benefit ada prosesor, RAM, dan VGA. Kemudian untuk kriteria cost ada kantor dan gaming. Jadi yang pertama-tama itu adalah kita melakukan pembobotan
C1 kita beri bobot 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, dan C5 15%. Lalu nilai desimalnya di bawah masing-masing adalah 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, dan 0,15. Lalu kemudian ada 3 buah merek laptop, yaitu Asus, Lenovo, dan Acer, yang memiliki prosesor RAM VGA dengan nilai masing-masing sebagai berikut yang ada pada tabel. Kemudian ada juga kriteria cost-nya, yaitu kantor dan gaming. Nah, kemudian setelah didapat tabel ini tadi, maka selanjutnya dibuatkan sebuah matriks, dan matriksnya ini dibelah menjadi dua, yaitu ada benefit dan ada cost. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut untuk melakukan normalisasi nilai. Lalu kemudian penerapan. Kita melakukan normalisasi benefit dengan cara mencari nilai tertinggi dari nilai C tersebut. Misalkan di prosesor, nilai C tertingginya adalah 0,9, maka semua nilai C1 itu dibagi dengan 0,9. Begitu juga dengan nilai C2 dan C3-nya. Dibagi dengan nilai tertinggi dari kolom masing-masing. Lalu dilakukan juga normalisasi cost pada cost-nya. Sama seperti tadi, dia dibagi dengan nilai C tertinggi pada kolom masing-masing. Lalu kemudian hasil normalisasi tadi digabungkan sehingga didapat ini hasilnya. Kemudian hasil normalisasi tadi itu dikalikan dengan bobot yang ada pada awal tadi. Ada 0,3, 0,26, 0,13, dan seterusnya. Sehingga kemudian untuk setelah dikalikan dengan bobot, maka didapat hasil akhirnya 0,9, 0,91, dan 0,89. Di sini kita akan mengambil jumlah tertingginya, yaitu 0,91, sehingga kita dapat Lenovo yang paling cocok untuk dibeli laptopnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.